Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabar Anda kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat datang pada materi pengelolaan keuangan dalam perkawinan. Bersama saya, Jadwa Amalia dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Materi ini disampaikan karena saat ini pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dalam rumah tangga menjadi aspek yang esensial. Kurangnya pengetahuan dalam hal ini bisa menyebabkan munculnya konflik atau permasalahan dalam rumah tangga. Untuk itu, Sobat Pelatihan perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sobat Pelatihan, ada 4 materi pokok yang akan kita bahas dalam mata pelatihan ini. Yang pertama, dasar pengelolaan keuangan. Yang kedua, nilai penting dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, pendekatan yang banyak digunakan dalam pengelolaan keuangan dalam perkawinan. Dan yang keempat adalah tentang perencanaan keuangan. Sekarang, mari kita bahas materi pokok yang pertama, yaitu dasar pengelolaan keuangan. Sobat Pelatihan, pengelolaan keuangan adalah cara untuk mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan di masa depan nanti. Jadi, pengelolaan keuangan bukan bermaksud menjadikan kita sosok yang pelit atau kikir, tapi justru bagaimana kita bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan yang ada. Pengelolaan keuangan juga harus dilakukan berlandaskan kepercayaan dan keterbukaan. Transparansi, informasi, dan juga kondisi keuangan antar pasangan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam perkawinan itu sendiri jauh lebih kompleks daripada pengelolaan keuangan pribadi. Oleh sebab itu, harus dilakukan bersama-sama pasangan suami istri, dilandasi dengan kesepahaman dan kesepakatan mengenai nilai dan pendekatan apa yang nanti akan digunakan. Sobat Pelatihan, ketika kita bicara tentang uang, ada 2 pendapat yang paling sering muncul dan paling sering dipertentangkan. Yang pertama, uang adalah segalanya. Dan yang kedua, uang bukan segalanya. Masing-masing pendapat memiliki alasan. Mereka yang meyakini uang adalah segalanya berpendapat bahwa uang bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka, baik yang bersifat fisik seperti sandang, pangan, papan, maupun yang bersifat psikis seperti rasa aman, rasa nyaman, hingga pengakuan. Akan tetapi, meyakini uang adalah segalanya bisa menjadi hal yang negatif kalau pada akhirnya kita menjadi terobsesi dengan uang dan melupakan hal-hal penting dalam kehidupan kita, seperti pasangan, anak, keluarga, dan sebagainya. Mereka yang meyakini bahwa uang bukan segalanya juga punya dasar. Menurut mereka, uang tidak bisa menjamin semua bisa didapat. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli atau didapat dengan uang. Misalnya persahabatan, kasih sayang, kesehatan, dan sebagainya. Meyakini uang bukan segalanya juga bisa berdampak negatif jika pada akhirnya kita menjadi malas untuk berusaha, khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu, bagaimana sebaiknya kita memandang atau memposisikan uang dalam kehidupan kita? Sebagai umat beragama, tentu kita meyakini bahwa uang atau harta kekayaan adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kita harus menyambutnya dengan rasa syukur dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan, juga menebar manfaat dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks pengelolaan keuangan, para pakar
menyarankan agar kita menempatkan uang dalam proporsi yang pas, proporsi yang sesuai, yaitu uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sekali lagi, uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Memaknai uang sebagai alat, artinya kita memanfaatkan uang untuk mencapai atau memenuhi tujuan-tujuan lain yang bisa membawa manfaat jauh lebih besar, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dalam rumah tangga penting sekali untuk memiliki kesepahaman terhadap nilai tentang uang. Karena perbedaan keyakinan atau nilai terhadap uang juga akan berpengaruh pada perilaku dalam menggunakan atau mengelola uang. Sobat pelatihan, setelah kita memiliki kesepahaman tentang nilai yang diyakini tentang uang, selanjutnya dalam rumah tangga kita juga perlu menyepakati pendekatan apa yang mau digunakan dalam pengelolaan keuangan. Secara umum ada 4 pendekatan yang sering ditemui di masyarakat. Yang pertama, bahwa 100% kebutuhan keluarga ditanggung oleh suami. Jika istri memiliki penghasilan, maka itu menjadi hak pribadinya. Pendekatan kedua, suami mengalokasikan sejumlah tertentu dari penghasilannya untuk kebutuhan keluarga. Biasanya berkisar antara 50-80%. Selebihnya itu menjadi hak pribadi suami. Pendekatan ketiga adalah penggabungan penghasilan. Jadi penghasilan suami dan istri digabung jadi satu dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendekatan keempat adalah pembagian tanggung jawab. Misalnya, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Sementara istri bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lain, misalnya yang bersifat hiburan atau jalan-jalan. Salah satu pertimbangan yang bisa digunakan untuk menentukan pendekatan mana yang mau digunakan adalah dengan mengetahui terlebih dahulu sumber penghasilan dalam rumah tangga. Apakah hanya dari suami, ataukah juga ada kontribusi dari istri? Atau barangkali pasangan ini punya sumber penghasilan lain. Pada akhirnya, pendekatan manapun yang dipilih, semua kembali kepada pilihan masing-masing. Yang terpenting harus dilakukan berdasarkan kepercayaan dan keterbukaan dengan pasangan masing-masing. Sobat pelatihan, setelah kita menyepakati pendekatan mana yang mau digunakan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga atau keluarga, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat perencanaan keuangan. Hal ini penting agar sumber-sumber daya keuangan yang kita miliki bisa memberikan manfaat secara maksimal. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah dengan membuat catatan penghasilan dan pengeluaran. Dengan membuat catatan, kita bisa mengetahui apakah pengeluaran kita sudah sesuai atau seimbang dengan penghasilan, atau justru lebih besar pasak daripada tiang. Selain itu, membuat catatan juga bisa membantu kita untuk mengetahui pos-pos penghasilan mana yang memiliki potensi untuk kita tingkatkan dan pos-pos pengeluaran mana yang mungkin masih bisa kita hemat. Idealnya, pencatatan keuangan ini dilakukan setiap hari dan dievaluasi di akhir periode tertentu, misalnya di akhir bulan. Setelah kita membuat catatan keuangan, selanjutnya kita perlu menetapkan kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Setiap rumah tangga atau pasangan pasti memiliki kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Cobalah untuk membuat daftar kebutuhan atau tujuan apa yang ingin dicapai. Dari daftar itu, kita bisa menentukan skala prioritas agar kita tahu mana yang harus diutamakan. Misalnya, prioritas pertama tentu saja memenuhi kebutuhan keluarga. Prioritas kedua, menyiapkan dana darurat.
ketiga, menyiapkan dana pendidikan anak. Sekali lagi, skala prioritas ini bisa berbeda antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Setelah kita punya skala prioritas, maka kita kemudian bisa menentukan anggaran. Menentukan anggaran, ada banyak cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah metode persentase. Misalnya, kita mengalokasikan sekian persen untuk kebutuhan pokok, sekian persen untuk menabung dan berinvestasi, sekian persen untuk kebutuhan pribadi, dan sekian persen untuk membayar cicilan jika ada. Terkait cicilan, para pakar keuangan menyarankan agar jumlah cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan rutin. Mengapa demikian? Tujuannya tentu saja, pertama, selain memastikan kemampuan kita untuk membayar cicilan tersebut, juga untuk memastikan agar pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terganggu. Setelah menyusun anggaran, kita bisa menentukan alat atau instrumen apa yang mau kita gunakan untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan dan tujuan tadi. Misalnya, untuk kebutuhan sehari-hari, kita cukup menggunakan rekening tabungan yang dilengkapi dengan kartu debit atau aplikasi mobile banking untuk mempermudah transaksi. Untuk tujuan yang sifatnya jangka menengah dan panjang, kita bisa melakukan investasi, mungkin melalui reksadana, deposito, saham, atau logam mulia. Pemilihan alat atau instrumen investasi tentu saja harus disesuaikan dengan profil risiko sobat pelatihan sendiri. Nah, untuk lebih tahu tentang profil risiko, silahkan sobat pelatihan membaca buku-buku yang terkait dengan investasi. Rencana keuangan yang sudah disusun juga harus dievaluasi. Apalagi jika ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan kondisi keluarga. Misalnya, penambahan anggota keluarga, perubahan pada penghasilan, penambahan pada kewajiban, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Tujuannya, agar kita bisa memastikan kebutuhan dan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan tadi tetap bisa dicapai, meskipun mungkin akan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian. Nah, sobat pelatihan, kita telah membahas 4 materi pokok dalam mata pelatihan pengelolaan keuangan dalam perkawinan. Teruslah berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, baik untuk saat ini maupun nanti. Dengan demikian, kita harapkan kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan keluarga bisa tercapai. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.